Diri di bangku buat duduk ya, orang berdiri ya. Lu mau menyampaikan permintaan maaf ke siapa dia? Artinya kan buah handphone iPhone 14 dengan nomor handphone sebagaimana termuat dalam putusan dirampas untuk dimusnahkan. Kalau bukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara selama Halo bestinya Getani, Besti, setelah perjalanan kasus yang agak panjang, Fadel Bajide yang dilaporkan Nikita Mirzani atas dugaan tindakan persetubuhan di bawah umur dan dugaan tindak aborsi akhirnya mencapai titik terang melalui putusan Majelis Hakim pada 1 Oktober 2025 kemarin, di mana Fadel dijatuhi hukuman penjara 9 tahun dan denda 1 miliar rupiah karena terbukti bersalah, Besti. Nah, masih ingin memperjuangkan hak keadilannya, Fadel bersama tim kuasa hukumnya menegaskan akan banding, Besti. Babak baru bakal siap dimulai lagi kah? Mari Sarut menyatakan terdakwa Fadel Al-Fajar Bajide alias Fadel telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan melakukan persetubuhan dengan anak korban sebagaimana dalam dakwaan pertama, dan tindak pidana melakukan aborsi terhadap seorang perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif kedua penuntut umum. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun. 9 tahun. Dan denda 1 miliar rupiah apabila terdakwa tidak mampu membayarnya diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti 1 buah handphone iPhone 14 dengan nomor handphone sebagaimana termuat dalam putusan dirampas untuk dimusnahkan, 1 buah handphone iPhone 13 dengan nomor handphone sebagaimana termuat dalam putusan dikembalikan kepada saksi anak korban, membuatkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Lalu yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam rapat musyawarah pada hari ini tanggal 29 September 2025 oleh Majelis Hakim putusan Indonesia pada bulan Oktober pada hari Rabu 1 Oktober 2025. Majelis Hakim lengkap sudah tinggi depan yang mengganti penuntut umum Pongki Walanki Nalanda Sarjana Hukum terdakwa dan Kalaka. Ya, seperti yang diucapkan di awal, putusan ini tadi menurut kami telah terbukti menurut Fadel Bajide divonis 9 tahun penjara dan yang ditanyakan kepada para penasihat hukum supaya banding terima atau pikir dulu, silahkan didiskusikan. Banding ya, silakan penuntut umum. Ya, pikir-pikir ya. Untuk tingkat pertama, perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup. Ikut
mendengarkan vonis sang anak, ibu dari Fadel yang terlihat begitu menyimak di awal dan sempat disamperin sama Fadel setelah vonis dibacakan untuk mencium tangan ibunya, ternyata tetap membuat hati sang ibu hancur, Besti. Sang ibu tumbang, kesedihan tak lagi bisa ia tutupi. Bintang dan Martin, kakak dari Fadel yang terlihat begitu khawatir di ruang sidang, langsung membopong sang ibu dan memberikannya ruang, Besti. Ya, seperti yang diucapkan di awal, kami hadir kami saudara telah terbukti dua hal yang dilakukan. Dan itu yang dilakukan pada saat persidangan itu majelis hakim sudah mengatakan. Ini sidang vonis hari ini. Setelah melewati pledoi, replik duplik, hari ini vonis. Ini lagi break Kak, makanya nggak mulai. Udara. Kasih udara. Jangan dikerumunin. Duduk dulu di sini. Sini tolongin teman-teman. Teman-teman jangan dikerubungin ya, tolong ya. Kasih luas. Jangan dideketin, jangan dideketin. Buka. Jangan dikasih. Enggak ada kipas ya. Tutup. Kakak. Om. Din, Pak. Di dalam. Oke, dibuka. Jalan. Ya, suasana di ruang sidang yang berawal begitu menegangkan saat menunggu vonis dibacakan memang seketika berubah menjadi keharuan cinta kasih seorang ibu yang hatinya hancur mendengar vonis yang harus dijalani atas apa yang harus dipertanggungjawabkan sang anak dalam kasusnya. Fadel yang mengetahui kondisi sang ibu pingsan dengan keterbatasan waktu dan kesempatan yang ia miliki langsung menghampiri dan memberikan pelukannya untuk sang ibu, berharap bisa memberikan kekuatan. Sementara ayah dan kakak Fadel jalan kepergian Fadel untuk kembali ke rutan, tak lupa memberikan pelukan kekuatan untuk Fadel, Besti. Lalu bagaimana dengan Fadel sendiri? Apakah Fadel tetap seperti yang ia kerap gaungkan sebelum sidang, di mana ia menyebut akan selalu siap untuk mendengar vonisnya? Terlebih vonis yang dijatuhkan berkurang dari tuntutan jaksa yang sebelumnya 12 tahun kini menjadi 9 tahun. Aneh, perhatian. Tapi kenapa aneh? Kamu adalah kamu tidur dan anak korban juga adalah anak. Ya, banyak terdakwa lainnya juga. Ya, itu dia pertama. Yang kedua, sebagaimana yang diingatkan majelis hakim dalam persidangan tertutup, kesembuhan tanpa ikatan perkawinan, nikmatnya hanya sesaat, sengsaranya seumur hidup. Ya, jadikan pengalaman ya, ya. Atas putusan ini, sebagaimana disebutkan tadi, baik penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum memiliki hak sama untuk melakukan upaya hukum. Terlebih dahulu, untuk hanya dalam acara lebih dahulu kesempatan. Kenapa alhamdulillah Udah selesai masalahnya. Oke. Kalau melakukan banding, Pak. Itu nanti urusan lo ya. Kecewa kan sedih ya 9 tahun. Tapi dari tuntutan 12 jadi 9 lu bersyukur atau tetap kecewa, Del? Dari tuntutan 12 terus divonis 9 lu kecewa atau bersyukur? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah turun. Berarti menerima ya, Fadel ya?
Oke, pasrah berarti pada. Lebih bilang. Kurang doanya. Pak kasih kesempatan dikit Pak ngomong Pak. Gimana Padel gimana nih Mama? Mama shock. Yang diri di bangkai aku buat duduk ya, orang buat diri ya. Del, lu mau menyampaikan permintaan maaf ke siapa Del? Artinya kan Fadel. 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 Seperti pada Komalnya bersama Fitri dan beberapa orang lainnya sebelumnya, Oya Abdul Malik, kuasa hukum Fadel yang menyatakan akan menggelar preskon langsung membuka fakta persidangan tentang kasus Fadel dan Loli. Di mana menurutnya dalam persidangan tertutup yang berlangsung sebelum akhirnya vonis, Oya menegaskan perihal niat Fadel menikahi Loli sudah ada sejak ketika Loli pulang ke Indo karena mengeluh telah dibuang. Ia pun menduga hal-hal yang kini terjadi mungkin tak akan ada jika sebelumnya Loli diterima ketika pulang. Faktanya sejak kedatangan Loli di bulan Maret, Fadel sudah niat menikahinya karena Loli mengeluh sudah dibuang oleh ibunya. Dan kalian semua tahu pernah di-announce ya sama social media bahwa itu sudah bukan anak saya. Kami lampirkan bukti dalam pembelaan. Loli pernah menerima lamarannya. Tadi ya, Anda memberikan pembelian salaman. Jadi sejak awal niatnya menikahi. Bukan seperti apa yang dituduhkan, bukan seperti apa yang dibuat opini selama ini. Kanan ke apa ya? Oke, saya akan perlihatkan lagi. Kalian bisa lihat jejak digital itu nggak bisa hilang ya. Kalian bisa cari di TikTok tanggal berapa dan siapa yang menjemput Loli di bandara. Di hadapan majelis, Loli menyampaikan berupaya 6 kali pulang ke rumah ibunya, namun tidak diterima oleh ibunya. Pertanyaan saya, peristiwa yang hari ini diputuskan akan terjadi nggak kalau ibunya terima dia pulang? Sudah terjadi. Dan sampai hari ini Loli tidak ada di rumah ibunya. Yang katanya sibuk menghubungi anaknya, menuduh Fadel merusak masa depan anaknya, tapi sampai hari ini anaknya tidak diterima masuk di dalam rumahnya. Saat ditanya oleh majelis, apakah sekarang Loli sudah pulang ke rumah? Belum yang mulia. Jadi sekarang tinggal di mana? Saya di safe house dan saya nggak betah yang lainnya. Terus itu yang jadi manfaat kemudian tadi disampaikan menurut pertimbangan majelis ada tipu mus. Sebelum preskon usai sidang putusan Fadel yang divonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar, Oya yang sempat terlihat menyatakan dalam sebuah komal yang beredar di sosial media, di mana menurut Oya bahkan ada dugaan Nikita meminta Loli untuk tidak berbicara perihal kejadian yang sebenarnya. Namun Loli menolak untuk berbohong, Besti. Loli juga hadir sebagai anak korban, jadi barengan sama ibunya. Pada saat Loli mau memberikan kesaksian, Loli minta kepada majelis hakim untuk tidak ada ibunya di dalam ruangan itu. Karena memang seharusnya aturannya saksi satu kalau lagi bersaksi, yang saksi lainnya harus di luar kan, nggak boleh dengar. Tapi Nikita ngotot sama majelis dengan alasan saya ibu kandungnya, saya harus tahu. Sampai terjadilah ribut di depan majelis antara Nikita sama anaknya.
Anaknya nangis, anaknya bilang saya nggak mau yang mulia, saya nggak mau ngomong apa-apa kalau ada ibu saya. Singkat cerita disuruh keluarlah Nikita. Kemudian teriak-teriak di dalam ruang sidang. Akhirnya majelis bilang, ada apa Loli? Kenapa takut untuk ngomong depan ibunya? Jadi rupanya ibunya sudah minta Loli untuk tidak bercerita yang sebenarnya, tapi anaknya nggak mau bohong. Anaknya mau menceritakan yang sebenarnya. Akhirnya majelis bilang, oke, saya akan biarkan ibunya masuk, tapi duduk di kursi penonton, hanya boleh mendengar, tidak boleh berkomentar. Kemudian akhirnya Loli bilang oke. Diceritakanlah seluruhnya oleh Loli yang sebenar-benar yang terjadi. Dan itu nih kita nangis 2 kali pukul lawyernya. Karena mungkin dianggap, ya lu gimana sih nge-brainwash tapi ini anak tetap cerita gitu. Kurang lebih seperti itu saat itu yang terjadi. Sampai akhirnya semua saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU tidak ada satupun yang menerangkan bahwa aborsi itu atas perintah dan sepengetahuan Fadel. Ya Besti, hingga saat ini kuasa hukum dari pihak Nikita selaku pelapor atas Fadel memang belum buka suara. Namun Fadel yang telah memutuskan banding sepertinya sudah siap kembali dalam babak baru kasus hukumnya, di mana akan masih berurusan dengan kubu Nikita. Kita lihat aja nanti ya Besti, apakah untuk banding atau babak barunya nanti Fadel bisa mengalahkan Nikita. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Abidong.